Alhamdulillah nahmaduh bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa mana'a wa a'ta وهدى وأرشد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. نحمد الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين عليكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas atas kebesaran Allah Azza wa Jal, sekaligus sebagai pengakuan diri kita sebagai hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh dengan keterbatasan. Kita memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya yang tak terhingga. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali merasakan kebahagiaan, kegembiraan dalam suasana Idul Adha. Bukan untuk berpesta pora, bukan untuk berfoya-foya, akan tetapi untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban serta ibadah haji. Kaum muslimin rahimakumullah, juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Kaum muslimin, kehidupan Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut kita ikuti untuk mendapatkan kehidupan yang bersih, kehidupan yang berkah dan penuh makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kita akan belajar dari ayah para nabi. Kaum muslimin, sedang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dari kita yang merenungi kisah penyembelihan di Al-Qur'an serta yang datang sebelum dan sesudahnya, niscaya kita akan dapati sebuah madrasah besar, madrasah ketaatan, madrasah tauhid, madrasah sabar yang berkumpul dalam satu rumah, yaitu rumah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam serta Hajar istri yang sabar dan Ismail sang anak sembelihan yang sabar. Jemaah salat Idul Adha azzakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah berusaha untuk senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk melakukan perjalanan panjang dengan membawa bayinya. Perempuan yang saleh tersebut, yang cerdas, segera bergegas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Nabiullah Ismail masih bayi, belum disapi. Kemudian Ibrahim menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan, rerumputan, sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan mencapai pegunungan dan perbukitan, sampailah beliau ke daerah Jazirah Arab. Kaum muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam
menuju sebuah lembah, tanah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan minuman, kondisi yang menandakan bahwa tempat tersebut sama sekali tidak ada kehidupan. Di lembah tersebut Nabiullah Ibrahim turun dari tunggangannya, kemudian menurunkan anak dan istrinya, kemudian tanpa mukaddimah, tanpa berkata-kata, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di sana. Mereka hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kanan dan kiri, Nabiullah Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Melihat hal ini, tentu saja istri beliau yang sudah senja usianya terperangah diperlakukan demikian. Dia pun membuntuti suaminya dari belakang dan berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukana biwadin laysa fi inasun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Tegakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada teman dan tidak apapun di sini? Kemudian mendengar pertanyaan istrinya Hajar, Nabiullah Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya sedikit pun. Beliau terus berjalan. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Kemana engkau pergi? Akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap membisu. Akhirnya istri yang salehah, istri yang tumbuh di dalam rumah yang penuh dengan tauhid dan ketaatan serta iman, paham bahwa suaminya pergi bukan untuk kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk meninggalkannya. Lantas kemudian dia bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, ya." Kemudian begitu mendengar jawaban suaminya tersebut, langsung istri yang beriman, istri yang salihah, istri yang sabar, tidak ngomel, tidak komentar, namun dengan iman yang ada di dananya, dia mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau memang demikian, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami, menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim dan istrinya mampu berprasangka kepada Allah dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah, Allah tidak mungkin menelantarkan mereka. Tidak ada yang dapat melukai mereka atau menyakiti mereka. Bila kita lihat sekarang, sebagian manusia sekarang banyaknya depresi, frustasi dan stres, atau banyaknya manusia yang merasa kesusahan bukan karena nikmat, sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnudzan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka lebih banyak daripada ujian yang menimpa mereka. Oleh karena itu, kita harus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih Allah dalam firman-Nya, dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku berdasarkan tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Oleh karenanya manusia, kita semua wajib berprasangka baik kepada Allah apapun keadaannya, karena Allah akan menyikapi kita berdasarkan prasangka kita. Jika prasangka itu baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang terbaik untuknya. Sebaliknya, bila prasangka itu buruk, maka otomatis dia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak menyia-nyiakan harapan-harapan hambanya yang senantiasa berprasangka baik kepadanya. Seorang hamba yang cerdas, hamba yang bijak adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika dia diberi nikmat, dia tidak lengah, dia tidak lupa diri dan tidak besar kepala.
dia menyadari bahwa nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila dia ditimpa musibah, didera penderitaan, sakit atau kekurangan harta, dia yakin bahwa Allah sedang mengujinya. Allah ingin menempatkannya di tempat yang tinggi dan Allah tidak menghinakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus belajar dari Hajar. Kita harus belajar dari Hajar. Wanita mana yang lebih susah dari Hajar? Seorang wanita yang sudah tua, baru memiliki bayi, kemudian ditinggalkan oleh suaminya sendirian bersama anaknya. Tetapi dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Dan kisah Hajar ini bukan berlaku untuk Hajar saja, bukan berlaku untuk zaman itu saja, akan tapi kisah ini akan terus berulang, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berprasangka baik kepadanya. Yakinlah bahwa seorang hamba yang taat beribadah, yang tekun beribadah kepada Allah, yang memiliki akidah yang benar, menegakkan salat, menjalankan puasa, membayar zakat, menjalankan perintah lainnya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Allah tidak akan mentelantarkannya. Allah pasti menolongnya. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwah di jalan Allah, Hajar menyusui Ismail, sementara dia sendiri merasa kehausan. Panas terik matahari pada hari itu sangat menyengat, hingga begitu terasa mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang diberikan oleh suaminya habis. Air susunya pun mulai mengering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Hajar. Sang bayi yang kecil, Ismail alaihissalam, mulai menangis kehausan. Sang ibu pun meninggalkan sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil dari sofa, kemudian dia menaiki bukit tersebut. Diletakkannya tangannya di dahinya untuk melindungi pandangannya dari terik matahari yang begitu menyilaukan. Dia menengok ke sana kemari, barangkali ada sumur, ada manusia, ada kafilah, ada berita, namun tidak ada sesuatu pun yang ia lihat. Dia pun bergegas turun dari sofa. Kemudian dia berlari kecil menuju Marwah. Kemudian dia naik ke Marwah dan melihat dan melakukan apa yang dilakukan di sofa. Kemudian tak ada hasil juga. Hajar pun turun dari bukit Marwah menengok bayinya Ismail, dan dia mendapati Ismail masih saja terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke sofa, ke Marwah, ke sofa, ke Marwah, jarak yang 400-an meter. Akan tapi Hajar tidak mendapatkan apa-apa. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, ada pelajaran yang jarang dikupas dalam kisah Hajar ini, yaitu dia kerahkan segala tenaganya bolak-balik dari Safa dan Marwah, berusaha walaupun akhirnya air berada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran buat kita untuk bersungguh-sungguh dalam menyebut rezeki dengan mengerahkan segala kemampuan kita. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan hanya untuk melihat hasil, tapi kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dan tenaga. Rasulullah SAW bersabda, "Li ayahtatiba ahadukum hasmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas'alan nas fayu'tihi wa yamna'uhu." Seorang pergi ke hutan membawa kayu bakar, kemudian dia pinggul, dia usung di pundaknya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta manusia, entah dia diberi atau tidak diberi. Beliau juga mengatakan, "Ma akala ahadu ta'aman qattun khairun min ayyakula min amali yadi." Tidak ada seseorang, tidak ada makanan yang lebih baik dimakan oleh seseorang kecuali dari hasil jeripayahnya sendiri. Namun demikian jemaah sekalian, walaupun kita dituntut untuk bekerja secara maksimal, bukan berarti kita diperbolehkan untuk berbuat sebebas-bebasnya, semau kita, sehingga tidak lagi memperhatikan batasan halal dan haram. Karena berhati-hatilah terhadap barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sesuatu yang haram
yang masuk ke dalam tubuh kita tempatnya adalah neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah," tidak akan pernah masuk surga, "lahmun nabata min suhtin abadan," daging yang tumbuh dari harta yang haram, "an-naru aula bihi," maka neraka tempat yang pantas untuknya. Jemaah sekalian, makanan yang haram bukan hanya daging babi, akan tapi daging sapi pun bisa haram apabila dibeli dengan hasil korupsi. Minuman yang haram bukan hanya whisky, namun wedang kopi pun bisa haram bila diberi dari hasil kolusi. Maka waspadalah harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena dia bisa menghalangi ibadah kita naik ke atas dan doa kita akan tertolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita petik yaitu berkorban. Berkorban untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk lembaga, untuk Allah. Ketika Ismail bertambah besar, hati Nabi Ibrahim bertambah kuat kepada putranya. Tidak heran karena kehadiran Nabi Ismail itu setelah penantian panjang, dikala usia Nabi Ibrahim semakin senja. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberi anak, dan usia beliau sudah 80 tahun sampai Allah kabulkan. Itulah sebabnya mengapa Nabi Ibrahim begitu sayang dan cinta kepada putranya. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah ingin menguji nabinya dengan ujian yang sangat berat. Perhatikanlah, jika kita perhatikan rangkaian kisah kehadiran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, kita akan dapati bahwa kehadiran Nabi Ismail diawali dengan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyarnahu bihulamin halim," maka kami memberi kabar gembira kepadanya seorang anak yang penyantun, yaitu Ismail, anak yang halim, yang penyantun. Allah tidak mengatakan anak yang kuat, anak yang tampan, anak yang cerdas, tapi anak yang penyantun, karena sifat santun, sifat sabar, sifat taat akan tampak dalam ujian yang besar. Tatkala Ismail telah tumbuh dan menjadi penyejuk mata ayahnya, datanglah ujian yang cukup besar, ujian yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, sedangkan mimpi para nabi adalah wahyu. Allah SWT mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara." Tatkala anak itu sudah dewasa, Ismail, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpi itu?" Lalu bagaimana sikap seorang ayah yang bertauhid, ayah yang beriman? Ia tidak ragu, ia tidak membantah, ia tidak komentar kepada Allah, "Ya Allah, mengapa aku? Bukankah ada nabi yang lain? Kenapa harus aku?" Namun demikian, ia segera melaksanakan perintah Allah. Kemudian lihatlah jawaban seorang anak yang soleh, anak yang santun, anak yang beriman. Dia tidak komentar, "Kenapa harus aku ayah? Bukankah aku sudah engkau tunggu sekian tahun lamanya? Kenapa harus aku yang disembelih?" Tapi dia menjawab, "Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan olehmu. Satajudi insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar." Renungkanlah wahai jemaah sekalian, renungkanlah bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim, anak yang ditunggu sekian puluh tahun lamanya, anak yang baik, bukan anak yang durhaka. Bagaimana pergulatan batin yang berkecamuk dalam diri Nabi Ibrahim. Apa yang harus beliau katakan ketika beliau hendak membaringkan anaknya, hendak disembelih? Akan tapi Ibrahim mengambil jalan terbaik, yaitu berkata dengan jujur dan lembut kepada putranya ketimbang menyembelih dengan secara paksa. Lihatlah bagaimana kepasrahan Ismail alaihissalam beserta ayahnya dan Ibrahim. Mereka berlomba-lomba meraih cinta Allah Subhanahu wa taala walaupun mengorbankan anaknya tersayang. Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, sadarkah kita bahwa sekarang kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti mendekatkan diri, dan dalam istilah fikih Islam disebut udhiyah. Akan tapi makna kurban itu luas,
bukan sekedar kurban, menyembelih hewan kurban lalu menyedekahkannya kepada orang fakir dan miskin. Dalam konteks sejarah kita, sejarah Islam, kaum muslimin mengalami berbagai macam cobaan. Sejarah Nabi misalnya, Nabi SAW dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang amat berat yang diderita oleh umat Islam. Mereka disiksa, mereka dihina, mereka ditindas, dan tindakan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW juga demikian, dilempari batu ketika berdakwah di Taif. Abu Lahab dan Abu Jahal bersikap kasar dan kejam kepada beliau. Demikian juga sahabat seperti Bilal harus ditindih dengan batu yang besar dan panas di tengah sengatan terik matahari siang. Yasir dibantai, Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan tombak, semuanya karena demi pengorbanan atas Islam. Tidak hanya itu, umat Islam diboikot selama 3 tahun. Mereka ditindas, tidak boleh mengadakan transaksi dagang. Akibatnya betapa lapar dan dahaganya, menderitanya Rasulullah SAW, hingga sampai saat itu beliau terpaksa memakan kulit kayu, memakan daun-daun kering, bahkan beliau dan keluarganya memakan kulit sepatu bekas. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitulah potret pengorbanan membela Islam. Lantas bagaimana dengan kita? Apa yang kita sudah korbankan untuk agama ini? Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran terakhir yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah pentingnya mendidik anak, pentingnya mendidik keluarga. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang sabar kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, kemudian didikan ibunya. Hajar radhiyallahu an tidak akan menjadi wanita yang beriman, wanita yang sabar bila tidak diberi petunjuk oleh Allah dan dididik oleh suaminya Nabiullah Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak akan menjadi orang yang sabar, tidak akan menjadi orang yang kuat kalau tidak ditempa oleh Allah melalui wahyunya. Maka keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya bukanlah pekerjaan ringan yang bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Hal itu merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terus memperagakan keteladanan serta contoh peragaan ketaatan seorang hamba Allah. Dengan peragaan inilah Hajar dan Ismail menangkap dan menghayati, sehingga pelajaran atau didikan atau keteladanan dalam Nabi Ibrahim terpatri dalam jiwa mereka. Sekarang mari kita kembali ke diri kita. Sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik untuk putra dan putri kita? Sudahkah kita mendoakan mereka dalam sujud-sujud kita agar mereka menjadi anak yang soleh-solehah? Sudahkah kita menyelamatkan anak-anak kita dari lingkungan yang rusak? Atau kita hanya sekedar menyalahkan mereka, menyalahkan sekolah mereka, menyalahkan guru-guru mereka, padahal kesalahan itu berasal dari kita sebagai orang tua yang kadang egois, kadang sinis, kadang pesimis. Memang untuk mendapatkan generasi yang ideal memerlukan perhatian dan pengorbanan yang sangat besar, bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang sangat tinggi. Maka sangat aneh jemaah sekalian jika kita merindukan generasi pejuang sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan untuk itu sangat kurang, atau mungkin pengorbanan dan perhatian sudah cukup besar akan tapi belum proporsional. Perhatian dan pengorbanan yang diberikan hari-hari ini jauh lebih banyak kepada yang bersifat materi, bukan pada spirit dan rohaninya. Anak-anak kita jemaah sekalian perlu mendapatkan perhatian khusus, perhatian serius dari kita para orang tua, juga para guru dan pemerintah. Jangan sampai hanya aspek intelektualnya saja yang diberikan, akan tapi mental dan spiritualnya memperhatikan. Jangan kita bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak, akan tapi semakin hari semakin rusak akhlaknya dan perilakunya semakin jauh dari agama. Kita sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan berkarakter, berakhlak mulia, tekun beribadah, dan juga anak yang patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya. Kita mengharapkan generasi yang selalu siap pakai, siap menghadapi benturan dan tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki banyak inisiatif,
serta siap berkurban sebagaimana contoh yang telah diperagakan oleh sosok Nabiullah Ibrahim dan istrinya Hajar serta anak Ismail alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berkenan untuk merealisasikan cita-cita kita memiliki generasi yang soleh solehah. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allah Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.